Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami ini berjudul tentang jenis penilaian tes dan non-tes, rubrik tes dan non-tes. Nah, adapun materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Septia. Kepada Saudari Septia saya persilakan. Baiklah, yang pertama yaitu ada konsep dan sejarah. Konsep. Penilaian adalah bagian dari kehidupan modern. Anak di sekolah di seluruh dunia secara konstan dinilai, apakah untuk memantau kemajuan pendidikan mereka atau untuk pemerintah untuk mengevaluasi kualitas sistem sekolah. Orang dewasa diuji untuk melihat apakah mereka cocok untuk pekerjaan yang telah mereka lamar, atau jika mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk promosi. Oleh karena itu, masuk ke lembaga pendidikan, ke profesi, dan bahkan ke seluruh negara terkadang dikendalikan oleh tes. Selanjutnya yaitu menurut Matondang 2019. Tes hasil belajar merupakan jenis tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Sebagai alat pengukur kemajuan belajar, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes hasil belajar untuk uraian dan tes hasil belajar untuk objektif. Selanjutnya yaitu menurut Sulistia 2016. Penilaian hasil pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambung. Penilaian dengan non-tes biasanya berupa pengamatan dan pengukuran sikap yang tidak bisa dipisahkan oleh proses pendidikan. Selanjutnya yaitu ada sejarah. Istilah asesmen diartikan oleh Stigin 1964 sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Sementara itu, asesmen diartikan oleh Kumano 2001 sebagai namun, meskipun proses belajar siswa merupakan hal penting yang dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap tidak dikesampingkan. Saya alihkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Septia. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Saudari Delita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu saya membahas tentang jenis penilaian tes. Jenis penilaian tes ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, yaitu tes yang mengandung pertanyaan atau pernyataan yang pilihannya telah disediakan. Kelebihan dari tes objektif yang pertama adalah cara mengoreksi jawaban yang mudah, cepat, dan dapat dilakukan apapun. Tes objektif dibagi pula menjadi beberapa. Yang pertama ada tes pilihan ganda, yaitu pilihan ganda adalah jenis tes yang umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu stem dan option. Stem ialah pokok soal yang terdiri dari satu atau beberapa kalimat yang mengandung pertanyaan atau pernyataan. Option adalah alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh siswa. Selanjutnya itu adalah tes benar salah. Bentuk tes ini biasanya berupa pernyataan dan peserta didik diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, ya atau tidak. Penentuan benar salah dapat dilakukan dengan
cara melingkari huruf B jika benar, atau huruf L ini harus yang terakhir yaitu ada tes menjodohkan. Bentuk tes menjodohkan terdiri dari serangkaian pernyataan yang disebut premis dan jawaban alternatif disebut respon. Tugas dari peserta didik pada tes menjodohkan yaitu memasangkan antara premis dengan respon yang sesuai. Contohnya, premis gerak lurus yang memiliki kecepatan berbicara beraturan disebut, sehingga responnya yaitu hygrometer. Selanjutnya yaitu ada tes uraian. Tes uraian dibagi menjadi dua, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Maksud dari tes uraian ialah pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk sejenis yang sesuai dengan tuntutan pertanyaan dan menggunakan kata-kata serta bahasa sendiri. Dengan kata lain, tes uraian mengharapkan peserta didik menyusun sendiri jawabannya. Tes uraian digunakan untuk mengatasi kelemahan daya ukur soal objektif yang terbatas pada hasil belajar rendah. Pertama yaitu tes uraian terbatas atau Restricted Response Essay. Soal uraian jenis ini sangat menekankan pada batas jumlah jawaban yang diberikan siswa. Soal uraian dengan jawaban terbatas biasanya mengandung permasalahan yang terbatas dan spesifikasi jawabannya sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu tes uraian bebas. Soal uraian dengan jawaban bebas akan memberikan siswa kesempatan seluas-luasnya untuk merumuskan sendiri jawabannya. Walaupun demikian, soal uraian dengan jawaban luas seringkali juga masih tetap diberi batasan-batasan tertentu seperti lama waktu mengerjakan soal dan jumlah halaman jawaban. Batasan terhadap bentuk jawaban dan isi dibuat sedemikian mungkin. Pada prinsipnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam melakukan sintesis dan evaluasi. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Delita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Oktaviani. Kepada Putri, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya jenis penilaian non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan instrumen non-tes yang dilakukan dengan cara mengamati langsung tingkah laku peserta didik dengan teliti dan dicatat secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu observasi partisipatif, yaitu pengamat ikut ambil bagian dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua ada observasi sistematis, yaitu menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Yang ketiga ada observasi eksperimental. Pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Selanjutnya. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan instrumen non-tes yang dilakukan dengan melakukan percakapan dan tanya jawab lisan secara sepihak dan berhadapan atau tatap muka yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu wawancara terpimpin atau berstruktur, merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Yang kedua ada wawancara tidak terpimpin atau wawancara bebas. Wawancara sederhana dan tidak sistematis yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tanpa mengacu pada paduan wawancara. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik atau cara memahami siswa dengan mengadakan komunikasi tertulis, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden secara tertulis juga. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, jenis kuesioner atau angket dibagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama, kuesioner langsung. Yang kedua ada kuesioner tidak langsung. Sedangkan ditinjau dari segi cara menjawab atau strukturnya, kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup atau berstruktur, dan yang kedua ada kuesioner terbuka atau tidak berstruktur. Slide selanjutnya. Yang keempat ada anecdotal record. Anecdotal record biasanya disebut daftar riwayat kelakuan, merupakan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai tingkah laku luar biasa atau typical behavior. Slide selanjutnya. Yang kelima ada skala penilaian atau rating scale. Rating scale adalah pencatatan gejala menurut tingkat-tingkatnya. Skala penilaian umumnya melibatkan penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Okta. Selanjutnya materinya akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, yang pertama adalah pengertian rubrik. Rubrik adalah alat bagi guru untuk menerapkan kriteria penilaian untuk tugas dan tidak hanya berguna bagi para guru. Alat ini juga bermanfaat bagi siswa. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Baiklah, slide selanjutnya. Menurut Ken, pada tahun 2007, rubrik adalah alat bagi guru untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas. Tidak hanya berguna bagi para guru, rubrik ini mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai pada suatu tugas. Lalu, slide selanjutnya. Kriteria rubrik. Kriteria rubrik terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah rubrik memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Lalu, indikator di dalam rubrik diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada tugas atau sistematis pada hasil kerja peserta didik. Yang ketiga adalah rubrik dapat mengukur kemampuan yang akan diukur atau valid. Yang keempat, rubrik digunakan sebagai variabel dalam menilai kemampuan peserta didik. Lalu, rubrik dapat menentukan kemampuan peserta didik, dan rubrik disertai dengan penyekoran yang jelas untuk pengambilan keputusan. Slide selanjutnya. Kegunaan rubrik. Kegunaan rubrik ialah untuk melayani penilaian kinerja untuk pembelajaran dan penilaian karena dapat dibuat untuk berbagai mata pelajaran dan situasi yang dapat menunjukkan usaha, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja dalam melaksanakan tugas siswa. Slide selanjutnya. Hasil pengukuran rubrik, baik melalui tes maupun non-tes, menghasilkan suatu data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi sebuah nilai. Kesulitan yang dihadapi adalah menetapkan skor dengan tepat. Disinilah pentingnya rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah paduan yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Dengan rubrik penilaian, guru akan lebih mudah menentukan skor siswa. Oleh karena itu, selain menyusun butir-butir instrumen, pengajar juga perlu mengembangkan rubrik penilaian. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ari Ferry Wardani. Kepada Bang Ari, saya persilakan. Ya, selanjutnya ada rubrik penilaian non-tes. Yang pertama kita ulas kembali apa itu rubrik. Rubrik secara umum dapat diartikan sebagai pedoman, pemberian skor atau dalam penilaian yang bersifat subjektif.
Prinsip penilaian kinerja terdiri dari dua bagian, yaitu tugas dan kriteria, atau yang kita sebut dengan rubrik. Tugas kinerja dapat berupa proyek, sedangkan kriteria atau rubrik adalah pedoman untuk penilaian, harus jelas dan disepakati oleh siswa dan pendidik. Bentuk penilaian kinerja atau non-tes dapat dilaksanakan setelah kegiatan berakhir berupa hasil kerja. Dapat juga dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung. Penyusunan instrumen penilaian harus memperhatikan penyusunan rubrik. Penyusunan instrumen penilaian harus memperhatikan 6 hal penting, yaitu penentuan tujuan, penyusunan kisi-kisi penilaian, pemilihan bentuk instrumen, penentuan panjang instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Slide selanjutnya. Lalu slide selanjutnya, rubrik penilaian merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik ini dibedakan menjadi dua, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan, keseluruhan, atau kombinasi semua kriteria. Sedangkan rubrik analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan dengan menggunakan rubrik ini. Dapat dianalisis kelemahan dan kelebihan siswa. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada contoh dari rubrik penilaian non-tes. Dari sini bisa kita lihat bahwa tidak adanya tes atau tidak adanya pilihan jawaban atas pedoman penilaian yang diberikan. Namun di situ ada nilai tersendiri atau sebagai pedomannya yang kita sebut dengan rubrik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Hanya itulah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.